Ya, kita mulai sekarang. Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi juga Bapak Pendeta Alexander Urbinas yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita akan memulai persekutuan dewasa pada hari ini, Rabu 8 September 2021. Rabu lewat Rabu, rasanya waktu cepat sekali ya berlalu. Tahu-tahu udah Rabu lagi dan hari ini kita udah sama-sama berkumpul lagi walaupun masih dalam koneksi online, tapi kita patut bersyukur bahwa semua fasilitas yang ada ini memudahkan bagi kita semua untuk tetap terkoneksi satu dengan yang lain. Pada hari ini kita akan bersama-sama bersekutu. Kita mulai memasuki bulan lagu ya. Tema-temanya adalah dari lagu-lagu, dan untuk Rabu ini kita bersama-sama akan bersekutu dengan tema Kami Puji dengan Riang. Ini adalah judul lagu yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 3. Sebagai pembukaan supaya kita ada sedikit bayangan, saya akan membacakan latar belakang dari lagu ini menurut Google ya. Saya akan bacakan. Kami Puji dengan Riang adalah sebuah kidung populer di kalangan gereja-gereja Protestan yang termuat dalam buku nyanyian Kristen Kidung Jemaat nomor 3 yang diterbitkan oleh Yamuger. Kidung ini merupakan nada Hymn of Joy, perubahan komposer Beethoven pada tahun 1824. Sedangkan syair pertama dari kidung ini dalam bahasa Inggris ditulis oleh Henry Van Dyck, ini juga seorang pendeta, pada tahun 1907 dengan judul aslinya Joyful, Joyful with Dorothy. Terjemahan versi Yamuger digubah oleh E.L. Pochan pada tahun 1978. Kidung ini biasa dinyanyikan sebagai nyanyian prosesi perarakan pendeta dan penatua memasuki ibadah dalam kebaktian. Baik Bapak Ibu, kita akan segera memulai dengan bersama-sama menyanyikan lagu Kami Puji dengan Riang.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan, serta ungkapan syukur kami untuk kebersamaan yang boleh terjadi pada saat ini. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai persekutuan dewasa. Biarlah tangan dan kasih Tuhan sendiri yang memimpin dari awal hingga akhirnya. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Alexander yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang mau memakai sehingga melalui beliau kami boleh dipertemukan dengan kuasa Tuhan. Kami boleh mengerti melalui Roh Kudus. Biarlah kami masing-masing boleh menghayati lebih daripada itu Tuhan. Biarlah boleh memberikan kekuatan bagi kami masing-masing di dalam kami menghadapi situasi pandemi pada saat ini. Bapa dalam surga, tidak ada sesuatu yang kebetulan, oleh sebab itu kami yakin dan percaya bahwa apa yang terjadi pada saat ini, semua ini adalah karena kasih dan anugerah Tuhan terhadap kami masing-masing. Bapak, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang karena keterbatasan tidak bisa bersama-sama berkumpul bersama-sama dengan kami, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan memimpin dan beserta dengan mereka seperti juga Engkau beserta dengan kami. Dengarlah doa kami Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu masih dengan tema memuji dengan riang. Coba kita ingat-ingat kapan terakhir kali kita bernyanyi di kamar mandi. Entah itu bersenandung atau bernyanyi. Coba kita masing-masing, apakah baru kemarin, baru tadi pagi, ataukah udah lama, ataukah sama sekali tidak pernah. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa orang cenderung bernyanyi di kamar mandi? Mungkin saya mau minta 1-2 orang untuk unmute ya. Ini menarik sekali buat saya. Ibu Naning mungkin bisa unmute, bisa tolong menjawab. Kapan terakhir kali bernyanyi di kamar mandi dan kenapa bernyanyi di kamar mandi? Tadi pagi Bu, waktu mau mandi. Ini dia, ini masih dress ini. Kenapa ya. Bu? Itu selalu dilakukan setiap kali mandi atau bagaimana? Ya, betul. Setiap kali mandi saya nyanyi. Ya, apakah karena suaranya terdengar menjadi lebih merdu karena bergema-gema atau bagaimana? Enggak juga Bu, enggak juga. Ya, udah refleks saja Bu. Refleks ya. Ada perasaan apa Bu kalau kita habis nyanyi di kamar mandi gitu biasa aja karena terlalu sering dilakukan atau bagaimana ini? Ya mungkin jadi biasa aja karena udah setiap kali mandi begitu jadi rasanya ya biasa aja gitu. Kalau nggak nyanyi malah nggak enak gitu. Oh begitu. Oke baik, terima kasih. Kalau Bu Tea coba bisa tolong bantu satu lagi nih. Oh ya, itu memang lokasi yang favorit adalah kamar mandi karena suaranya terdengar enak. Tapi juga dulu kan mandinya pakai air dingin. Jadi supaya jangan gemeretak giginya tuh. Jadi untuk ngatasin gemeretak gigi, jadi nyanyi aja biar keluar energinya. Tapi kesempatan yang lain kalau nyanyi tuh waktu beberapa kali itu waktu mau tidur tapi nyanyi dalam hati. Ah gitu ya. Baik, terima kasih. Supaya tidur. Iya, saya pun ada terpikir gitu, kenapa ya orang kalau di kamar mandi itu bisa menyanyi keluar apa adanya, kalau kita nyanyi lagu riang, ya benar-benar riang gitu ya. Jadi beda dengan kalau kita nyanyi di gereja gitu. Jadi kadang-kadang saya kalau ada lagu yang benar-benar gembira di gereja, saya nengok kiri, nengok kanan, itu mukanya tuh lempeng aja ke depan gitu ya. Musiknya udah enak, udah enjoy, udah wah deh gitu pokoknya. Tapi ini yang nyanyi cuma ngeliatin layar di depan, layar yang besar itu terus mulutnya cuma komat kamit gitu ya. Nah, ini mungkin juga peringatan buat kita semua, kalau kita menyanyi itu harus dengan riang, kalau memang lagunya riang ya kita harus menyanyi dengan riang karena kita itu memuji Tuhan gitu ya. Jadi kadang-kadang saya juga berpikir mungkin karena kita mandi, itu air mengguyur badan kita, ada perasaan tenang ya.
ada perasaan fresh gitu ya, sepertinya gitu. Jadi ya itu semua yang keluar dari dalam hati kita. Nah, saya berharap kita dengan ke depan, saya tidak bisa melihat di Zoom ini karena ada tampilan layar besar, jadi saya juga nggak bisa melihat tadi kita nyanyi bagaimana tuh ya. Mari kita lagunya memuji dengan riang, musiknya udah enak banget gitu ya. Semoga kita mukanya juga nggak lempeng ke depan gitu ya. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan satu ayat pembuka dari Mazmur 68, ayatnya yang keempat dan yang kelima. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Baik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita, firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Baik, selamat pagi semuanya, ibu-ibu, dan ada bapak juga ya, bapak ibu semuanya selamat pagi. Kita bersama akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari bersama kita mempersiapkan hati kita pada kesempatan pagi hari ini untuk menerima firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan untuk berkat kasih kehidupan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Dan pada kesempatan pagi hari ini, Komisi Dewasa GKI Gading Indah boleh bersama-sama melaksanakan persekutuan. Biarlah lewat persekutuan yang kami laksanakan pada kesempatan pagi sampai dengan siang,
ini dapat menjadi kekuatan dan juga boleh memperlengkapi kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih Tuhan. Biarlah lewat perenungan firman Tuhan yang sesaat lagi kami bersama akan terima ini, boleh bernaung di dalam hati kami dan juga dapat kami lakukan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan, kami berdoa. Amin. Saya take over dulu, baik. Baik, selamat pagi semuanya, Ibu Bapak, sehat-sehat semua ya. Ya, puji Tuhan kalau sehat-sehat semua ya. Tema kita pada kesempatan pagi hari ini menarik sekali, bicara tentang lagu yang kita nyanyikan di awal tadi ya. Kami puji dengan riang. Nah, ini tema kita nih pada kesempatan pagi hari ini, kami puji dengan riang. Tadi sharing tentang di awal bagaimana kok kita suka nyanyi di kamar mandi dan lain sebagainya ya. Musik itu sesuatu yang memang sangat menarik sekali. Saya jadi kalau musik tuh saya suka sekali, saya senang sekali. Jadi musik itu salah satu cara saya kalau sedang kalau mengisi waktu, bahkan kalau saya udah ya namanya ada banyak aktivitas, kadang-kadang juga capek gitu ya. Musik itu adalah salah satu hal yang paling menyegarkan saya. Jadi Ibu Bapak, saya itu nggak bisa bekerja di depan laptop maksudnya, kalau tidak mendengarkan lagu. Dan lagunya itu nggak bisa pelan-pelan. Harus agak kencang, bukan ngebeat ya, tapi agak keras. Untuk bisa mengoptimalkan pemikiran saya sendiri gitu ya, untuk bisa mengerjakan sesuatu. Jadi, sebelum nanti kita masuk ke dalam bagian yang mau kita gumuli bersama ini, Ibu Bapak, lagu Kami Puji dengan Riang ini pribadi dipilih karena ini adalah salah satu lagu himne dari Kidung Jemaat yang berkesan di dalam hidup saya pribadi gitu ya, yang kemudian ingin dibagikan pada kesempatan pagi hari ini. Jadi jauh sebelum saya masuk sekolah teologi di STT Jakarta, dulu saya tuh pinginnya jadi sekolah musik, Ibu Bapak. Ingin sekolah musik tapi orang tua nggak menyetujui ya. Orang tua nggak menyetujui, nanti katanya jadi pemusik itu gak ada duitnya katanya, jangan jadi pemusik lah, katanya begitu, kata orang tua dulu. Akhirnya musik itu hanya menjadi hobi buat saya. Tapi bersyukur saya masuk STT Jakarta, saya banyak ketemu teman, saya banyak ketemu dengan komunitas yang senang bermain musik. Ya, sedikit cerita juga tentang kehidupan saya pribadi ya, Bapak Ibu ya, kenapa lagu ini juga cukup berkesan. Karena melalui lagu ini, jadi begini, saya sudah menjadi anak yatim itu sejak kelas 2 SD. Saya sudah menjadi anak yatim sejak kelas 2 SD, jadi papi saya meninggal dengan usia yang masih agak muda ya, 44 saat itu meninggal. Nah, karena single parent mami saya, jadi saya itu dari SD, SMP, SMA itu sudah mengerti untuk bisa membantu orang tua. Bisa membantu orang tua. Mami saya bikin kue atau makanan tuh saya bawa ke sekolah gitu ya, supaya bisa jualan. Kalau nggak bisa sekolah dulu gitu ya. Jadi survive dalam hidup. Saya SMP itu sudah kenal main musik di tempat-tempat umum gitu ya. Saya SMA juga gitu, waktu kuliah saya sering main di pasar festival di apa tuh namanya, daerah apa tuh, Kuningan ya, situ ya, main musik di situ untuk supaya bisa membantu kehidupan gitu ya. Nah, itu sepintas. Nah, salah satu titik perubahan hidup itu lagu ini, Kami Puji dengan Riang. Jadi kita bersama hari ini mau melihat dan belajar dari lagu ini, Bapak. Baik. Nah, saya ingin memulai dengan kita bersama-sama memperhatikan dari Roma 8 ayatnya yang ke-37. Ya, dalam Roma 8 ayat 37 ini dikatakan demikian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi
kita. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, jadi Ibu Bapak, kalau bicara tentang lagu Kami Puji dengan Riang ini, tadi juga sudah disebutkan ya, dalam bahasa Inggrisnya itu diberi judul Joyful Joyful We Adore Thee. Saya ingat salah satu film ya, kayaknya mungkin Ibu Bapak juga tahu deh film ini, Sister Act 2, Back in the Habit. Udah nonton ya? Suster yang ya karena situasi dia lalu menjadi suster di sebuah tempat sekolah begitu ya, dan ternyata dia punya kemampuan bermusik yang sangat baik. Nah, dalam salah satu bagian scene film tersebut mereka menyanyikan lagu ini ya. Filmnya itu kalau nggak salah tahun 93 atau 92 ya, film Sister Act 2 ini. Dia menyanyikan lagu Joyful Joyful ini. Ya, untuk kita mencoba mengenang lagi, maka kita bersama akan lihat videonya, tapi mungkin hanya setengah saja dari lagu itu. Kita akan lihat bagaimana kemasan lagu ini, lalu nanti ada sedikit latar belakang juga dari film ini yang menarik untuk juga kita pelajari. Karena itu lagu ini dipilih dalam film ini ya, untuk bagaimana bisa membangkitkan semangat anak-anak yang sekolah saat itu. Kita bersama-sama saksikan ya videonya. Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee. Your teacher says take off your robes. Hail the Take off your robes. Do it quickly, come on. I don't know, just take off your robes. Put on anything you want. If we're gonna go out there, we're gonna go out there comfortable. Some of us. pain and sadness drive the dark cloud down away. Give early immortal gladness. Fill us with the light. Fill us with the light. Oh, fill us with the light of day. Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee. Hail me as the Son above. Sail the clouds of sin, sin and sadness. Drive the dark of doubt away. Drive it away. River of immortal gladness. Fill us with the light of day. Light of day. Nah, cukup segitu ya. Nanti boleh kelanjutannya Ibu Bapak bisa lihat di YouTube. Nah, lagu ini diciptakan oleh seorang yang tadi udah disebut, yang bernama Ludwig van Beethoven. Ya, ini kalau anak-anak yang belajar piano klasik, belajar biola klasik, musik-musik klasik lah pokoknya, lebih akrab nama Beethoven ini. Di dalam apa ya, referensi lagu-lagu klasik lah pokoknya. Mungkin anak-anak atau cucu yang belajar musik, atau mungkin ibu bapak juga ada yang belajar musik, nama Beethoven. Nggak belajar musik juga kayaknya tahu deh nama Beethoven ini, dikenal banget ya. Beethoven ini sebagai seorang komposer yang sangat terkenal, ternama ya. Jadi kalau dalam film yang tadi itu, dalam film Sister Act itu, anak-anak itu adalah anak-anak yang punya begitu banyak latar belakang kehidupannya.
ada masalah keluarga, ada masalah pribadi, pokoknya itu anak-anak yang disebut anak-anak yang bermasalah tuh dalam film tersebut. Tetapi kemudian lewat musik, lewat lagu yang dilatih ini merubah kehidupan mereka untuk menjadi orang-orang yang lebih baik, menjadi orang-orang yang bisa lebih dipercaya oleh komunitas. Karena mereka sebelumnya nggak dipercaya, begitu ya, lewat sebuah lagu ini. Dan karena itu pada kesempatan saat ini kita belajar dari lagu tersebut ya. Lagu yang diciptakan oleh seorang yang bernama Ludwig van Beethoven. Rasa-rasanya lagu ini pasti kalau dinyanyikan kayak tadi disebut ya. Ini lagu tadi aja yang kita nyanyikan dalam persekutuan ini juga beatnya seru ya, dinyanyikannya itu riang gembira. Ini nggak mungkin lagu ini ditemukan misalkan dalam acara kedukaan atau ibadah kedukaan. Ini lagu yang penuh dengan kesukacitaan, lagu yang penuh dengan keriangan. Tapi yang menarik ada cerita dari lagu ini sendiri nih, Ibu Bapak. Lagu diciptakan oleh Beethoven ketika dia dalam keadaan tuli total. Jadi lagu ini disebutkan tadi diciptakan 1824 dalam keadaan tuli total. Nah, itu kan Beethoven disebut sebagai musisi for Alice gitu ya. Dan sakit-sakitan. Jadi dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan tuli. Dia bisa menciptakan lagu yang sedemikian rupa. Lagu yang kita nyanyikannya itu dengan penuh sukacita. Nah, ada beberapa fakta kehidupan daripada Beethoven, Ibu Bapak. Jadi masalah Beethoven bukan tuli sejak awal lahir gitu, enggak. Tapi masalah pendengaran Beethoven itu dimulai, dia lahir 1770 ya. Jadi ini usianya masih muda banget, usia 27, 28. Menurut catatannya, dia mulai mengalami masalah pendengaran. Dan dia sakit, gangguan pendengarannya itu semakin hebat. Coba kita bayangkan dari keadaan yang bisa mendengar, inderanya bisa berfungsi, lalu dia tidak bisa mendengar habis itu. Padahal kalau kita pikir-pikir kan Ibu Bapak menjadi seorang musisi, pendengaran itu kan jadi sangat penting ya. Pendengaran itu menjadi sangat penting sekali. Kita kadang-kadang kalau ibadah online saja, coba ada gangguan sedikit audio, wah, kalau ibadah live streaming tuh paling seru deh di awal-awal kita pandemi. Kalau menurut saya suka kasihan sama tim multimedia itu begitu ya, yang di gereja. Karena waktu awal-awal kan ya namanya masih awal-awal, sebelumnya kita nggak pernah bikin online, masih ada gagap-gagap. Kalau sekarang mah udah lancar-lancar, sekarang sih tim multimedia itu udah pada lancar-lancar. Awal-awal Ibu Bapak ada gangguan-gangguan sedikit, kami tuh live streaming terus. Sekarang kami live streamingnya bahkan dari rumah. Jadi semuanya petugas multimedia dari rumah, pendetanya dari rumah, penatuannya dari rumah begitu ya. Supaya bisa tetap menyapa jemaat, lagi mempersiapkan untuk bisa kembali live streaming di gereja. Itu seru sekali. Seru begini Ibu Bapak. Ketika lagi live streaming di gereja, ada gangguan sedikit, multimedia udah pegang komputer, udah pegang laptop, ada yang pegang mixer, itu diteleponin sama jemaat. Karena jemaat tahu nomor telepon mereka. Ini di rumah nih audionya nih ada masalah. Waduh, udah mereka klik-klik sana-sana, ngatur-ngatur sana-sini begitu ya. Mereka juga diteleponin berkali-kali sama anggota jemaat ya. Mungkin kita juga demikian ya. Karena pinginnya itu kan perfect gitu ya. Pengennya suaranya ini masuk. Nah, kadang-kadang tim multimedia saking capeknya nih Ibu Bapak, mereka akhirnya tricky juga. Mereka bilang begini, "Oh, enggak Om, di sini baik-baik aja. Internetnya Om kali sama Tante di rumah yang gangguan." Padahal dari mereka juga sendiri gitu ya. Ya karena kita yang di rumah nggak ngerti, akhirnya mereka juga coba-coba gitu ya. Coba aja matiin dulu wifi-nya, nyalain lagi, pasti bisa. Karena mereka udah capek diteleponin terus gitu ya. Mereka anak-anak muda yang melakukan pelayanan dengan luar biasa, digital ministry, ya mengalami komplain-komplain seperti itu. Nah, jadi
kita nggak bisa menikmati ya kalau ada gangguan. Nah, Beethoven mengalami itu, ada masalah pendengaran. Ini menerpa hidup dia dengan luar biasa, Ibu Bapak. Sangat mempengaruhi di dalam kehidupan dia. Oleh karena itu pada tahun 1802, Beethoven ini kan seorang Jerman, tapi dia tumbuh besar di Austria. Beethoven meninggalkan Wina, kota Wina, dan mencari ketenangan di kota terdekat, kota yang lebih kecil, di referensinya disebut begitu, Heiligenstadt, untuk mencoba menerima kondisi kesehatannya. Jadi dia pergi ke satu tempat, Ibu Bapak, bukan untuk dia ini mencari dokter, mencari obat-obatan yang lebih lengkap. Enggak, dia justru pergi dari sebuah kota besar ke kota yang lebih kecil untuk menerima kondisi kesehatannya. Kalau orang sakit di daerah pergi ke kota besar kan untuk mencari pengobatan. Kalau dia tidak, dia pergi ke kota kecil untuk menerima, karena kondisi kesehatannya ini sudah diperiksa di Wina, dan kondisinya itu adalah kondisi yang sulit untuk bisa disembuhkan. Gitu. Jadi dia ini sulit menerima kondisinya, Ibu Bapak. Tetapi yang menarik dari fakta kehidupan Beethoven ini, ada satu kalimat yang pernah dia katakan demikian. Bagiku tak ada hal yang lebih menggembirakan selain bertemu dengan Allah, lalu sesudah itu memantulkan cahaya wajahnya kepada orang lain. Bagiku tak ada hal yang lebih menggembirakan selain bertemu dengan Allah, lalu sesudah itu memantulkan cahaya wajahnya kepada orang lain. Luar biasa ya. Jadi dia berbagi dari keterbatasannya dia, dan ini beda ya. Lagunya itu tidak seperti Fanny Crosby misalkan. Ketika dia buta, dia menciptakan lagu, meaningnya juga baik. Tapi kan pesannya itu atau nuansa lagunya itu kan nuansa yang sedih. Dari situ kan kita langsung Amazing Grace itu ya, walaupun kata-katanya bicara juga soal anugerah Tuhan, tetapi nuansanya itu kan ada nuansa pilu yang kemudian kita bisa tangkap suasananya gitu ya. Ini tapi lagunya yang diciptakan dalam pesan kegembiraan. Nah, kita bisa belajar begini, Ibu Bapak, pada kesempatan kali ini lewat lagu ini, bahwa ada seorang yang terbatas ini ternyata bisa berbagi dari keberadaannya. Seorang yang terbatas ini bisa berbagi dari keberadaannya. Kadang-kadang, Ibu Bapak, kita ini dalam keadaan sehat, begitu ya. Dalam keadaan yang ini saja masih mengeluh dalam kehidupan kita. Mungkin juga sulit buat kita untuk terlibat ataupun mau melayani Tuhan. Ada alasan-alasan di dalam kehidupan kita yang kemudian mengatakan untuk jangan sekarang, enggak dulu, atau enggak mau. Dari apa yang kita lihat di kisah hidup Beethoven ini, lagu ini ya, bagaimana kita bisa melihat kasih Allah, lalu juga membagikan kasih Allah itu untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita tentu ada pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kita yang kita jalani pada hari ini. Tetapi marilah kita bersama belajar ya, pergumulan dalam kehidupan kita tidak membatasi diri kita untuk kita bisa semangat dan berkarya di dalam kehidupan kita. Kita harus bersukacita. Karena kesukacitaan di dalam kehidupan kita itu akan memberikan dampak buat orang lain. Nah, saya berbagi kisah hidup saya ya, waktu di awal tadi ya. Suatu ketika saya mami saya sudah meninggal juga, sudah almarhum ya. Ketika saat itu istri saya sedang mengandung anak saya yang pertama di usia kandungan,
6 bulan. Itu sekarang anak saya udah SD kelas 1. Jadi mami saya meninggal. Suatu ketika saya baru jadi pendeta, itu belum menikah, lalu saya tanya sama mami saya, "Mami kok nggak pernah sedih ya waktu papi meninggal?" Maksudnya masa-masa kami tumbuh itu punya 3 orang anak, kecil-kecil, kok nggak pernah kelihatan sedih, nangis gitu ya, emang nggak pernah sedih ya? Mami saya bilang, pernah, sedih, gimana nggak nangis, ini ya, kehidupan nggak mudah saat itu. Tapi mami berusaha untuk tidak nangis di depan anak-anak, supaya kalian bisa semangat dan bersukacita menjalani kehidupan, supaya bisa jadi orang gitu, supaya kalian bisa semangat sekolahnya, supaya bisa jadi orang. Apa yang kita lakukan di dalam komunitas kita itu, Ibu Bapak, berdampak buat orang-orang di sekitar, bukan hanya buat diri kita. Jadi Ibu Bapak, ketika kita bersukacita, ketika kita semangat, Ibu Bapak nih paling gampang di rumah aja. Kalau kita mengeluh, kita menggerutu dari sebuah kondisi, mudah marah, misalkan gitu, itu akan mempengaruhi anggota keluarga kita yang lain. Akan menurunkan semangat. Bahasanya yang sekarang, itu ganggu imunitas tuh, kalau begitu. Tapi ketika kita bersukacita, sekalipun mungkin ada pergumulan dalam kehidupan kita, siapa sih yang nggak punya pergumulan, Ibu Bapak? Setiap kita pasti ada pergumulan lah di dalam kehidupan kita ya, apapun itu, masalah ekonomi, masalah relasi dengan anak, relasi dengan pasangan, mungkin juga relasi dengan Tuhan, apapun pasti ada pergumulan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita berupaya bersukacita bukan karena dalam kepura-puraan, tapi karena kita percaya bahwa ada kasih Tuhan yang memimpin kehidupan kita, sekalipun pergumulan ada di dalam kehidupan kita. Maka kita bisa senantiasa bersukacita dan memberikan dampak itu juga buat orang-orang di sekitar. Roma 8 ayat 37, kalau kita baca dari ayatnya yang ke-31 di dalam Alkitab, ini menggambarkan. Dikatakan dalam ayatnya yang 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kenapa kita lebih? Karena ada Dia yang telah mengasihi kita. Kenapa kita merasa diri kita menang, bersukacita, sekalipun ada dalam pergumulan? Karena ada kasih daripada Tuhan. Nah, kiranya setiap kita boleh senantiasa melihat dan merayakan kasih Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Seperti lagu dan tema kita pada kesempatan kali ini, kami puji dengan riang. Kita mau senantiasa memuji Tuhan dengan riang, gitu ya. Jangan hanya di kamar mandi, Ibu Bapak, kita semangat nyanyi, gitu. Tapi juga tentu saja kita upayakan kita nyanyi di dalam keseharian kita, ya. Mari kita menyanyi ya, biasanya kalau di gitu ya, di gereja kan itu, mari kita menyanyi pujian. Ya, nggak semua lagu itu pujian, Ibu Bapak. Tidak semua lagu itu bisa disebut sebagai pujian ya. Lebih tepat kita nyanyian sebetulnya ya. Nggak semua lagu itu temanya adalah sebuah pujian. Tapi kalau tema-tema lagu-lagu pujian, maka kita harus menyanyikannya dengan penuh sukacita. Ikut bernyanyi. Dan itu akan memberikan dampak ya. Setuju nggak Ibu Bapak? Kalau kita bernyanyi lagu rohani ya, makanya kalau saya di pemuda sering bilang, orang putus cinta, jangan dengerin lagu-lagu melo. Makin terpuruk engkau begitu ya. Udah putus cinta, lagunya lagu putus cinta, ya makin hancur itu ya. Jangan dengernya, ya kita nyanyikan lagu-lagu rohani. Makin terpuruk kita, di ghosting orang, bahasa anak muda sekarang gitu ya. Wah makin sedih, makin pilu lah itu anak-anak muda. Jangan, kita nyanyikannya lagu-lagu yang bisa membangkitkan hidup kita di dalam keseharian kita. Itu akan membuat kita bersukacita. Nah, kiranya Tuhan boleh senantiasa menolong. Kita boleh senantiasa memuji Tuhan di dalam keseharian kita, dan sukacita daripada Tuhan boleh memimpin kita. Sekali lagi kita belajar ya, lagu ini diciptakan bukan dari orang yang dalam keadaan sukacita. Bukan dalam keadaan hidupannya lagi happy-happy, wah enjoy, enak, bukan. Tapi dia sedang bergumul. Dan dalam pergumulannya tersebut, dia juga sulit untuk menerimanya. Tapi dia melihat kasih Tuhan yang luar biasa besar, dan dia ingin berbagi untuk begitu banyak orang.
Dan kita juga merasakannya ya, dampaknya sampai dengan hari ini. Lagu ini terus bisa dinyanyikan dan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus boleh senantiasa memberkati di dalam kehidupan ibu bapak dan saya. Sukacita daripada Tuhan, Tuhan beri untuk setiap kita. Nah, sekarang saya ingin berbagi nih pujian ya. Di Dapuk diminta untuk bisa memberikan lagu ya. Seperti di awal tadi saya bilang, Ibu Bapak, saya senang untuk bermain musik sama anak-anak juga demikian. Walaupun masih kecil, mereka udah belajar, jadi bisa main bareng, bisa isi pujian bareng juga. Tapi kali ini saya nggak ngajak istri dan anak-anak karena nggak sempat untuk bikin videonya. Jadi ini salah satu lagu cover yang saya buat yang judulnya adalah Tenanglah Kini Hatiku. Ya, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan bisa menjadi berkat bagi kita pada kesempatan pagi jelang siang hari ini. Kita bersama-sama akan mendengarkannya. Saya perbesar dulu. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tangan dipegang teguh, tanganku dipegang Ya, mudah-mudahan bisa menjadi berkat untuk Ibu Bapak semua pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati kita semua.
Amin. Kita masuk ke dalam doa syafaat, Ibu, betul ya? Baik, kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari bersama kita menyatukan hati, pokok-pokok doa sudah saya terima. Kita akan bersama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, apapun keberadaan kami ingin belajar untuk percaya, tidak mudah mengeluh, dan tidak pernah berhenti untuk rindu melayani, memuji Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekalipun mungkin ada kelemahan tubuh, ada pergumulan dalam keluarga kami, ada pergumulan dalam kehidupan perekonomian kami di tengah-tengah situasi yang tidak mudah pada saat ini, tetapi kami percaya kami tidak pernah berjalan sendirian, kami bersama dengan Engkau. Kasih Allah merengkuh kami, kasih Allah juga yang perlu kami juga bahasakan itu di dalam keseharian kami, agar lewat keluarga, orang-orang terdekat kami bisa juga tetap merasakan sebuah sukacita ketika menjalani kehidupan. Dalam doa ini ya Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi untuk setiap permohonan yang kami sampaikan. Kami berdoa bagi umat yang saat ini sedang sakit, untuk Ibu Lina Sucipto, Ibu Angel, Ibu Damayanti, serta untuk Bapak Edward, ipar dari Ibu Eni. Tuhan boleh memberikan kekuatan, pengasihan Tuhan, baik bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh, keluarga yang juga mendampingi, diberikan kesabaran selama proses mendampingi ini. Kami juga berdoa bagi nama-nama lain yang mungkin belum dapat disebutkan, mereka mengalami kelemahan tubuh, Tuhan yang boleh menyapa mereka dan memberikan kekuatan, kesembuhan dalam perkenanan Tuhan. Kami berdoa juga bagi anggota Komisi Dewasa yang berulang tahun, yakni untuk Ibu Ella Salamun, Tuhan boleh memberkati dan memberikan sukacita di dalam hari ulang tahun tersebut. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh pelayanan daripada Komisi Dewasa GKI Gading Indah ini boleh terus diberikan sukacita, diberikan semangat, dan setiap persekutuan dan kegiatan yang dilakukan dapat memberikan dampak di dalam kehidupan setiap anggotanya. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan untuk lingkup yang lebih luas lagi di tengah-tengah bangsa kami di Indonesia ini, di tengah-tengah pandemi yang masih bersama kami hadapi. Kami bersyukur situasinya di mana sudah mulai melandai pada saat ini, tetapi biarlah kami dapat tetap mengikuti, menjaga protokol kesehatan, tidak langsung mudah terbuai dari keberadaan yang ada di sekitar kami ini, tetapi kami dapat terus bertanggung jawab, menjaga kesehatan, dan juga mengedukasi di dalam keseharian kami. Sehingga kami sebagai warga negara dan warga gereja dapat menjalani tanggung jawab dengan baik. Dan biarlah untuk kelancaran proses vaksinasi di Indonesia ini juga boleh semakin menyeluruh buat setiap warganya, sehingga sekali lagi kehidupan yang semakin baik dapat terbentuk di dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk kasih Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Sekali lagi biarlah kehendak-Mu Bapa yang terjadi di dalam setiap permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Sebagai ayat persembahan diambil dari Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Persembahan dapat dilakukan dengan 3 cara. Dikumpulkan dalam amplop dan dibawa saat kita sudah dapat beribadah kembali di gedung gereja. Melalui transfer ke rekening BCA 0948488488 atas nama GKI Jabar, GKI Gading Indah. Persembahan diakhiri dengan angka 5 sebagai persembahan dari Persekutuan Dewasa. 3. Dengan scan QRIS. Lagu persembahan, syukur padamu ya Allah.
Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih atas berkat dan anugerah yang Engkau berikan pada kami. Saat ini kami memberikan persembahan. Berkati majelis jemaat yang mengelola persembahan. Biarlah persembahan ini menjadi berkat dan pakailah untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sebelum kita masuk ke lagu penutup, saya mau ada share sedikit. Tadi saya dengar Pak Pendeta bicara soal keterbatasan yang walaupun kita dalam situasi yang terbatas, kita masih bisa memberikan yang terbaik sebetulnya untuk orang lain. Saya teringat saya punya opa, sekarang sudah almarhum. Tinggalnya di Bandung, umurnya waktu meninggal itu umur 101 tahun, suatu umur yang benar-benar luar biasa sama sekali. Opa saya itu hobinya main biola.
Jadi dari muda dia selalu main biola. Dan yang menarik adalah saya jarang sekali pergi ketemu dengan beliau ya. Dia tinggalnya di Batu. Ketika memasuki usia lanjut ada keterbatasan pendengaran. Jadi hampir sama sekali tidak bisa mendengar. Jadi kalau kita bicara itu selalu dia cuma lihat gerak bibir kita. Jadi kalau berhadapan begini dia baru bisa ngerti kita bicara apa, maunya apa. Tapi satu hal yang menarik, begitu banyak orang datang dari mana-mana, naik mobil ngantri di depan parkir di depan rumahnya untuk stand biola. Sekali waktu saya tanya, Opa kan nggak dengar ya, walaupun mungkin ada sedikit gitu, tapi dia bilang dia memang nggak dengar. Tapi kenapa begitu banyak orang datang ke rumah Opa stand biola? Sampai memang ini si Opa sendiri bilang, oh orang banyak datang dari mana-mana cari Opa, katanya kalau Opa yang stand biolanya itu luar biasa. Lalu Opa cuma jawab begini, satu kalimat saja, Opa itu stand biola dari hati. Wah, saya sekali nggak mengerti maksudnya apa, tapi saya percaya bahwa apapun alasannya Opa, tapi dia mengerjakan itu dengan sukacita, mengerjakan itu dengan gembira gitu ya. Jadi kalau memang dia stepnya ngawur, pasti orang nggak akan begitu banyak orang datang cari si Opa gitu ya. Jadi saya coba berpikir ini adalah satu pekerjaan Tuhan yang luar biasa di umurnya yang sudah demikian lanjut, dia masih bisa berkarya. Baik, kita akan masuk ke lagu penutup. Silakan slide-nya. Ku diberikan hidung baru. Ku diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya, hingga baru hidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Dalam lagu yang merdu, kelak malaikat dalam surga mengiringi hidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mari kita menutup di dalam doa dan juga bersama menerima berkat daripada Tuhan. Kita berdoa, kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan yang boleh kami laksanakan pada saat ini. Biarlah kami dapat melakukan apa yang kami peroleh lewat sapaan, firman, dan juga lewat lagu yang bersama kami terima. Biarlah hidup kami adalah hidup yang diisi dengan pujian, dan biarlah sukacita daripada Tuhan senantiasa Tuhan berikan dan juga senantiasa kami nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa, dan biarlah di dalam berkat Tuhan
Engkau boleh senantiasa memimpin seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah persekutuan dan doa kami, dan kami memohon berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memimpin dan memelihara kehidupan engkau dari kini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, persekutuan kita pada hari ini selesai. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Alexander untuk pelayanannya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Ibu Puji dan Bapak Ibu semua, Tuhan Yesus memberkati. Juga teman-teman sekalian dan para pengurus yang mendukung multimedia. Halo Pak Roni. Saya akan membacakan. Terima kasih Pak Alex. Sama-sama Pak Butea semua. Minggu depan, 15 September, dengan tema Tersembunyi Ujung Jalan, Kidung Jemaat 416, yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rondi Nathanael. Dengan liturgos Ibu Nani dan doa persembahan Ibu Ella Salambon. Baik, ibadah selesai. Mungkin bisa minta Pak Roni, ada Pak Roni, halo Pak Roni, bisa minta foto bersama. Expert Pak. Expert. Katanya dia kalau mau foto harus pakai laptop. Dia lagi nyalain laptopnya. Oh, bukan. Lagi nganusum laptopnya sendiri. Bagi teman-teman yang masih dengan nama, bisa tolong cam-nya dibuka. Bu Grace, ya. Namanya juga kalau bisa diganti kan enak, jadi kita enak. Bisa kelihatan, terbaca. Udah. Mana Pak Roni? Aba-aba dong. Belum ya? Belum ada aba-aba ya, Bu? Iya, belum diapa-apain. Pak Alex, lagunya full banget deh. Apanya? Itu bisa dilihat di YouTube ya Pak ya? Ada ya Pak? Bisa, ada. Ada di YouTube saya itu ada. Di YouTube ya, YouTube saya. Udah. Di Instagram saya ada itu, Bu. Oh, di Siap ya. Belum tuh Pak, San pas Yani nyalain tuh pas di San. Oh iya. Tadi sana jadi sepisan maning. Oke. Thank you. Thank you, Sally. Terima kasih. Jadi Pak Roni, Bu Tea, Bapak Ibu semua.